Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Li muallif hadzal kitab al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi wa li jami'i masyayikhina ila muntaha sanadihim wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat khususan li ikhwanina fi Palestin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah taala untuk melanjutkan pembacaan kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang menghimpun 42 hadis-hadis Nabi yang berisi qawaiduddin, pondasi-pondasi agama, pilar-pilar agama yang dihimpun oleh seorang yang menghidupkan agama, Muhyiddin, lain Muhyiddin, Haji Muhyiddin. Ini Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Nama beliau adalah Yahya dan ayah beliau bernama Sharaf. Maka nama beliau adalah Yahya bin Sharaf. Dan karena beliau lahir serta wafat di daerah Nawa, digelarilah atau dinisbah kepada beliau An-Nawawi. Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis yang statusnya dhaif, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan. Siapa yang menjaga dari umatku 40 hadis, min amri diniha, dalam hal urusan agamanya, ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i. Maka Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam barisan para ahli fikih dan para ulama. Nah, mudah-mudahan dengan wasilah mengkaji kitab ini, menghafal, mempelajari, menyampaikan hadis-hadis dalam kitab Arba'un An-Nawawiyah, kita nanti ketika dibangkitkan berada dalam barisan para ulama dan fuqaha. Amin Allahumma amin. Dan sore hari ini insyaallah kita melanjutkan hadis yang ke-25 di kitab ini, dijuduli Dhahaba Ahlud Dusuri bil Ujuri. Ahlud Dusur, dusur bermakna amwal, harta. Jadi orang-orang yang memiliki harta, dhahaba, membawa, bil ujur, pahala yang banyak. Nah, Abuya akan membacakan dari kitab
Al-Jawahir Al-Ulu'iyah, di mana matan hadisnya sedikit berbeda dengan yang di kitab ini. Matannya sedikit berbeda. Ada tambahan matan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarin radhiyallahu taala anhu. Siapa Abu Dzar telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Beliau adalah sahabat Nabi yang nama aslinya adalah Jundub ibnu Junadah. Jundub ibnu Junadah. Beliau sahabat Nabi yang diwafatkan sendirian, hanya didampingi istri beliau, dan nanti dibangkitkan juga sendirian. Beliau berkata anna nasan, di kitab Jawahir nasan, di kitab antum anasan atau unasan, ya, anna unasan, maksudnya adalah jama'atun. Nasan atau unasan bermakna jama'atun, sekelompok. Min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sekelompok sahabat-sahabat Rasulullah. Qalu, mereka berkata, lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan jama'atun minas sahabah, ini adalah sahabat ahlu sufah, ya, sahabat ahlu sufah, ya, minal fuqara wal masakin. Ada yang berpendapat itu adalah min fuqara'il muhajirin, khusus min fuqara'il muhajirin, sahabat-sahabat fakir dari kalangan muhajirin, sahabat yang berhijrah ke Madinah. Mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujuri, sesuai judul di kitab ini, telah membawa ahlud duthur. Duthur bermakna amwal, pemilik harta, orang kaya, orang berduit. Mereka nanti pada hari kiamat membawa pahala-pahala yang banyak. Ujur, jamak dari ajrun. Yusalluna kama nusalli, mereka menegakkan salat sebagaimana juga kami salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, mereka bersedekah sementara mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Jadi sahabat fuqara minal muhajirin ini ingin mengatakan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, dengan harta mereka yang banyak, sementara kami tidak bisa bersedekah. Atau kalau kami sedekah, sedekah kami tidak sebanyak mereka. Bayangkan ya suasana saat itu, kondisi jama'atun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu kepada Rasulullah. Yang diadu bukan urusan dunia. Mereka tidak menuntut karena ada potongan gaji, bukan. Mereka tidak mengadu karena fasilitas yang sedikit, bukan. Yang mereka adukan itu soal akhirat. Ini bukan hasad. Ini iri yang dikan. Namanya apa tadi? Ghibthah. Yakni iri melihat orang beramal soleh dengan pahala yang lebih banyak, sementara dia tidak bisa beramal lebih banyak. Ini iri yang bagus. Dan inilah biasa. Inilah kultur dalam amal kebajikan. Nah, jadi riwayat ini harusnya jadi refleksi, jadi
Jadi para sahabat itu lebih senang banyak diberi amanah yang sedikit. Amanah, percayaan. Karena orang tidak dipercaya. Karena kalau diberi amanah tidak beres. Jadi justru para sahabat itu berlomba-lomba untuk mendapatkan kepercayaan. Berlomba-lomba untuk diberikan amanah. Masya Allah. Jadi wajar kalau Nabi kita itu mengatakan khairul qurun qarni. Sebaik-baik zaman itu zamanku, masaku. Maksudnya lah masa sahabat. Tsummal ladzi yalunahum, maksudnya generasi tabi'in. Tsummal ladzi yalunahum, kemudian setelah mereka, yakni generasi tabi'ut tabi'in. Karena karakter mereka itu begini. Masya Allah. Kalau kita kan kadang itu ada turun tarus. Seorang maka dituntut supaya turun tarus. Alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala bisa turun tarus. Nyamannya di sebelah lah halakohnya rancak pray. Musrifnya kada turun. Aku kan hendaknya itu juga. Misal ada nang gitu. Harusnya karakternya alhamdulillah musrif saya tidak pernah absen. Beliau hadir terus setiap pekan. Sehingga naik terus kitabnya, cepat khatam. Begitu. Jadi ingin aktif terus dalam kebaikan. Sekali dua kali musrifnya kada datang, lapor, Ustadz, musrif kami 2 kali sudah kada turun. Jangan kemudian alhamdulillah sidin kada turun. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Larut setahunan. Jadi sedih harusnya kalau pembinanya kada turun. Karena hendak terus dalam kebaikan. Nah ini Masya Allah sahabat. Kami sejak membangun majelis di rumah itu 2013-an hingga hari ini sudah puluhan kitab kita hatamkan. Yang hadir ya alhamdulillah dapat faedah ilmu. Adapun yang kada hadir, waktu berlalu juga, puluhan tahun berlalu, tak 1 kitab pun terhatamkan. Apalagi musim Covid kemarin, kajian online ini tuh, kerja dari rumah, aktivitas dari rumah, banyak kajian online dalam negeri, luar negeri. Ini kita umpati, dapat sanad kitab ini, dapat sanad kitab itu. Sementara yang tidak memanfaatkan keadaan itu, ya Covid berlalu, tidak dapat apa-apa. Jadi jatah waktu itu pasti berlalu, tapi ada yang waktunya barokah, ada waktunya yang sia-sia. Nah, maka bersyukurlah orang-orang yang Allah berikan keberkahan waktu. Waktunya sama, usianya sama, tapi keberkahan waktunya yang berbeda. Qala bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" A ini kalau dalam bahasa Arab disebut hamzah ingkari. Hamzah ingkari. Hamzah lil ingkar, pengingkaran. Bimakna nafi, penafian. Tidakkah? A, tidakkah? Wawnya atof. Kemudian laisa. Laisa itu juga laisa lin nafi, untuk menafikan. Jadi ini 2 nafi ketemu. Hamzah lil ingkar, laisa lil ingkar. Laisa kan artinya juga tidak. Berarti ketemu 2 ingkar. Ada satu kaidah dalam ilmu lughah, nafyun nafyi isbatun. Penafian terhadap penafian
Ya, pengingkaran terhadap pengingkaran, maka itu maknanya adalah penetapan. Contoh kalau bahasa Indonesia, kekuasaan presiden itu tidak tak terbatas. Ada kaidah dalam garis-garis besar pedoman haluan negara, GBHN. Ada bukunya, kita baca dulu, bolak-balik hafal. Ada kaidah dalam ilmu tata negara di Indonesia, kekuasaan presiden itu tidak tak terbatas. Tidak itu ingkari, tak itu ingkari, nafyu nafyu, nafyu nafyi. Berarti maknanya apa? Terbatas. Tidak tak terbatas. Berarti kekuasaannya itu terbatas. Itu contoh untuk mendekatkan pada pemahaman makna dari nafyun nafyi isbatun. Si Angga tidak absen. Berarti maknanya apa? Hah? Hadir. Tidak itu artinya nafi. Absen itu artinya tidak hadir. Berarti tidak tak hadir. Berarti maknanya hadir. Nah, itu contoh dalam bahasa Indonesia. Nafyun nafi isbatun. Jadi maksudnya apa dari kalimat ini? Ai la taqulu dzalik. Jangan ngomong begitu, kata Rasulullah. Nah, dinasihati oleh Rasulullah para sahabat, jangan bicara begitu. Jadi maksud awalaisa itu jangan begitu. Qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Sungguh Allah telah menjadikan bagi kalian apa-apa yang itu terhitung sebagai sedekah. Karena tadi ini kan ghibtohnya para sahabat fuqara minal fuqara'il muhajirin. Karena mereka tidak bisa bersedekah banyak, bisa bersedekah tapi sedikit. Sungguh jar Nabi kita, Allah telah jadikan bagi kalian apa-apa yang terkategori tasaddaqun. Tasaddaqun ini bukan fi'il madhi tapi fi'il mudhari. Ya. Karena ada nun yang menunjukkan dia mudhari. Ya, nun yang menunjukkan dia af'alul khamsah. Dhamirnya antum. Tapi kenapa kok tasaddaqu? Ya, seperti tasaddaqa, seperti fi'il madhi. Nah, itu sebenarnya awalnya lah tatasaddaqun. Kalimatnya adalah ya tatasaddaqun. Dari kata tasaddaqa ya tasaddaqu. Nah, karena dhamirnya antum berarti tatasaddaqun. Asalnya ada dua ta. Tatasaddaqun. Kemudian terjadi qalb oleh orang Arab, itu di qalb, dibalik. Apa yang dibalik? Taknya disebutkan satu saja supaya ringan karena bagi mereka itu sikol. Kemudian sod yang asalnya itu tidak bertasydid menjadi bertasydid. Asalnya kan tasaddaqun, tasaddaqa, tatasaddaqun, ya kan? Tatasaddaqun. Tatasaddaqun. Yang tasydid hanya dal. Sodenya tidak tasydid. Nah, tapi karena taknya dihilangkan satu, sodnya kemudian ditasydid menjadilah tasaddaqun. Mudah-mudahan antum paham ini, renungkan itu. Jadi asalnya adalah tatasaddaqun, fi'il mudhari. Inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Jadi ini apa saja contoh-contoh sedekah tanpa keluar harta. Nabi kita menjelaskan inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Sesungguhnya pada setiap tasbih subhanallah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, itu adalah sedekah. Shadaqatan mansub karena dia isim inna muakhkhar. Bikulli tasbihatin itu khobar inna muqaddam. Naam. Wa kulli takbiratin shadaqatan. Kulli itu atap ke bikulli di depannya. Majrur karena ada bi.
karena dia ataf ke bikulli. Dan setiap takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan. Pada setiap tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqatan. Pada setiap tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah dakhala jannah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun. Nah, di sini yang di antum enggak ada. Tapi di kitab sini ada, matan ini ada. Menyeru kepada kema'rufan itu sedekah. Jadi dakwah itu sedekah. Mengajak kepada kebaikan itu sedekah. Jadi kalau antum enggak bisa sedekah duit, ya, sedekah dakwah. Ngajak kawan ke masjid, ngajak kawan baca kitab. Wa nahyun an mungkarin shadaqatun. Mencegah dari kemungkaran itu juga sedekah. Dan mencegah dari kemungkaran itu lebih berat, lebih sulit daripada mengajak kepada kebaikan. Itu kata para ulama. Ajak orang sholat itu berat, tapi lebih berat lagi melarang orang untuk maksiat. Melarang orang untuk minum khamr. Melarang orang untuk judi online. Melarang orang untuk pinjol, pinjaman online. Menasihati orang agar tidak berbuat zalim. Apalagi menasihati penguasa yang berlaku zalim, itu lebih berat. Ya, itu sedekah. Bahkan dalam riwayat lain Nabi mengatakan kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu sedekah. Sampai senyum pun sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Jadi makanya jangan pina merangot ya muha. Senyum. Bersalaman lawan kawan tuh lihati muhanya. Jangan tangan kemana, muha kemana. Tangan ke situ, muha ke situ. Nah. Meskipun antum ada masalah, usahakan kalau salaman senyum. Barangkali dengan senyum itu hilang masalah. Barangkali. Jadi masalah itu disenyumi aja. Keep smile. Kata-kata yang baik sedekah. Kullu ma'rufin shadaqatun. Quote-quote yang positif. Ya, itu. Ini yang membangun optimisme, bukan membangun pesimisme. Itu juga sedekah. Gampangnya hidup itu ya kan. Yang status yang positif-positif. Sehingga orang tersemangati dengan tulisan kita. Sedekah. Kemarin selesai khutbah Jumat. Semangat benar pian Ustaz. Andai pian suruh jihad hari ini berangkat saja. Saya tidak peduli lagi mati hari ini juga. Sampai begitu jamaah. Dan yang ngomong begitu ada beberapa jamaah. Ya begitu khutbah itu harus seperti panglima perang yang mengomando pasukan. Matanya memerah, tubuhnya bergetar. Kalau perlu semasjidan bergoyang. Khatib khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah langsung bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tuntung khutbah sawu sufufakum. Bangunan jamaah. Oh, kenapa kada ada khutbah? Bid'ah ini bid'ah. Padahal ini nengguring. Oh tiba-tiba kok enggak, tiba-tiba sholat enggak ada khutbah. Meskipun itu sisa-sisa suara terakhir, gunakan semaksimal mungkin untuk khutbah. Allahumma shalli ala Muhammad.
Jadi apa kata Ustadz Rahmat tadi malam? Dunia memang tak seindah kata-kata, tapi banyak yang berubah dengan kata-kata. Quote kita hari ini. Ya, dunia itu tidak seindah kata-kata para motivator, tapi banyak yang berubah dengan kata-kata. Bukankah para sahabat Nabi itu berubah dengan nasihat-nasihat Nabi? Bukankah Adolf Hitler berhasil memompa semangat perang pemuda-pemuda Jerman untuk melawan sekutu? Bukankah Bung Tomo berhasil membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan sekutu yang membonceng Belanda kala itu, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional 10 November. Jadi itu the power of, apa kata-kata bahasa Inggrisnya? The power of vocab. The power of word, ya, untuk mengubah dunia, kekuatan kata-kata. Jadi jangan abaikan kata-kata. Nah, tapi itu kata-kata yang keluar dari hati yang paling dalam, yang kemudian mampu mengubah dunia. Nah, jadi kullu ma'rufin shadaqatun. Jadi kalau keluar yang dari mulut kita ini kata-kata yang positif, kata-kata yang berenergi positif, maka respon di sekelilingnya itu juga positif. Gitu. Kalau tapi kalimat-kalimatnya kalimat-kalimat negatif, kata-kata negatif, respon sekeliling kita juga akan negatif. Kan ada penelitian tuh seorang profesor Jepang, dia meneliti terhadap air, the miracle of air, the miracle of enzim. Dia meneliti, ternyata air itu kalau dibacakan kalimat-kalimat positif, dia kristalnya menjadi baik. Ya, jadi bentuknya itu baik, indah, bagus. Nah, dan kalau kita ucapkan pada air itu kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, tahlil, takbir, tasbih tadi itu, maka ini juga kristalnya itu menjadi indah. Dan sebaik-baik kristal itu adalah dari air, lah air Zam-Zam. Dan bukankah manusia itu 70%-nya terdiri dari air? Jadi ketika manusia itu disampaikan kalimat-kalimat yang positif, maka air yang ada pada tubuhnya itu kemudian membentuk kristal-kristal yang baik. Ya kan? Dan bumi ini juga lebih 50%-nya ditutupi oleh air, permukaan air. Betul tidak? Nah, ini mengilmiahkan itu tadi. Ada penelitian tentang itu. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Dan pada bud'i ahadikum, bud'i kalau punya antum mungkin bacanya bad'i. Nah, dengan sama ya bud'i. Apa makna bud'i? Yakni hubungan suami istri itu juga sedekah. Enggak, ini khusus bagi yang sah. Yang belum sah enggak sedekah. Qalu ya Rasulullah, susah ngomong masalah begini di hadapan yang masih jomlowan-jomlowati ini. Harus agak hati-hati. Ya. Harus hati. Enggak bisa bicara agak dalam. Jadi kalau ngomong yang begini kulit-kulitnya saja. Padahal kalau mau diulik lebih lanjut itu banyak pendetailannya. Ya. Qalu ya Rasulullah, berkata para sahabat tadi, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah salah satu di antara kami itu mendatangi syahwatnya, maksudnya menunaikan syahwatnya pada istrinya, pada pasangan sahnya, wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah lalu baginya dalam hal penunaian syahwatnya itu ajrun, dia dapat pahala? Nabi kita tidak mengatakan na'am aula, ya atau tidak. Tapi lihat, Nabi kita membangun pemahaman para sahabat. Jadi terkadang jawaban itu tidak harus ya atau tidak, tapi membangun kerangka fikir. Lihat, kata Nabi kita apa? Nabi justru balik bertanya. Ada pertanyaan diajukan ke Nabi, Nabi balik bertanya. Apa pertanyaan Nabi? Ara'aitum, apa pendapat kalian? Lau wadu'aha fi haramin,
Kalau salah seorang di antara kalian tadi itu meletakkannya, ya, syahwatnya itu dia letakkan fi haramin, pada yang haram, jajan di luar, ke warung Jablay, mohon maaf, jajan dengan wanita lain yang bukan pasangan sahnya, karena tergoda dengan ucapan ternyata rumput tetangga lebih hijau dari rumput di rumah sendiri. Padahal sehijau-hijaunya rumput tetangga itu adalah rumput palsu. Rumput plastik. Karena ada tuh rumput-rumput plastik. Di Jakarta JSC yang lapangan bola yang dibangun Anies itu juga rumputnya rumput plastik. Apa bukti bahwa perempuan yang bukan istri kita itu adalah rumput plastik, meskipun lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri? Antum datang ke bank, ketemu teller. Teller itu kan biasanya perempuan, biasanya. Karena orang-orang kapitalis tahu yang banyak punya duit itu laki-laki. Jadi supaya duitnya mengalir ke bank, maka dipasanglah ya spesies, ya, jenis manusia yang bisa membuat tertarik para laki-laki. Betul tidak? Makanya teller itu kebanyakan perempuan. Sama itu iklan mobil. Biasanya SPG-nya laki-laki apa perempuan? SPG itu ya sudah jelas. SPG-nya laki-laki perempuan? Perempuan. Namanya juga SPG. SPG itu adalah Sales Promotion Girl. Girl itu menunjukkan dia perempuan. Lain SPB. Kalau SPB Sales Promotion Boy. Kenapa kok yang dipajang untuk iklan mobil itu perempuan? Yang masih muda-muda, masih cantik-cantik. Karena yang biasanya pakai mobil itu laki-laki. Yang biasanya beli mobil itu laki-laki. Paham antum sampai sini? Paham? Nah, jadi tuh cara pikir kapitalis itu sampai ke situ dia mikirkan. Bagaimana mobilnya laku, bagaimana orang menitipkan duitnya di bank, maka dipasanglah teller-teller itu biasanya perempuan. Biasanya begitu kita datang ke bank, apa sambutannya? Silakan Pak, ada yang bisa kami bantu? Wah. Senyumnya 3 cm ke kanan, 3 cm ke kiri. Enggak manyun. Betul tidak? Yang pernah ke bank. Belum pernah ke bank jadi enggak paham. Ada yang bisa kami bantu Pak? Kan begitu tampilannya. Ya Ustaz Rahmat, yang sudah bikin rekening. Ya kan begitu. Ramah luar biasa. Kenapa? Karena dia punya kepentingan dengan kita. Kepentingannya apa? Memindahkan duit yang ada di dompet kita pindah ke rekening dia. Kan gitu rumusnya. Makanya ramahnya luar biasa, senyumnya. Ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Sekalinya usil bapak-bapaknya. Bisa bantu bikinkan kopi? Kira-kira dia mau bikinkan kopi tidak? Mau tidak? Enggak, dia akan mengatakan ma khuliqtu li hadza. Aku tidak diciptakan untuk ini. Ma fu'iltu li hadza. Saya tidak dipekerjakan untuk ini, Pak. Marah dia sekarang. Bapak ini kantor bank. Tempat transaksi moneter, transaksi keuangan, bukan warung kopi. Ini bukan warkop. Oh, marah dia. Berarti ramah dia di awal tadi itu asli apa palsu? Palsu. Berarti rumput tetangga itu palsu. Jadi sehijau-hijau rumput tetangga itu palsu. Coba datang ke rumah, ding ulahkan kopi. Kira-kira diulahkan enggak? Istri nih, istri. Mi ulahkan kopi. Kira-kira diulahkan enggak? Hah? Kira-kira aja, antum kan belum pernah. Kira-kira aja. Diulahkan tidak? Dibikinkan. Berarti itu rumput asli. Paham sampai sini? Jadi jangan tergoda dengan yang hijau, karena meskipun hijau itu palsu. Biar aja nggak terlalu hijau, tapi itu asli. Kira-kira kalau sapi disodori 2 rumput, 1 hijau tapi plastik dengan 1 kurang hijau tapi rumput asli, dia pilih mana? Yang mana?
Oh, sapi aja tahu, masa antum nggak tahu? Namanya kalah sama sapi. Jelas ini? Aha, baik. Dan kenikmatan dunia ini palsu. Kenikmatan hakiki itu kenikmatan di akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatan dunia ini benar nikmat, tapi kenikmatan yang palsu. Kenikmatan yang menipu. Maka jangan sampai antum tertipu. Jangan sampai kita tertipu. Ini nasihat terus untuk Abu Ya sendiri dan untuk kita semua. Jangan sampai kita ini tergoda oleh dunia. Nikmati secukupnya. Ya, wala tansa nasibaka minad dunia. Sekedar jangan lupa saja. Naam. Jadi yang tadi itulah ya. Andai, apa pendapat kalian kata Nabi kalau dia meletakkan ya tadi syahwatnya, menunaikan syahwatnya pada perkara yang haram, akana alaiha fiha wizrun, apakah atasnya pada hal itu dia mendapatkan wizrun, dosa? Jawabannya dosa enggak? Menunaikan syahwat ke jablay. Dosa tidak? Nah, menunaikan syahwat ke istri orang lain. Nah, dosa tidak? Belum selesai kalimatnya. Dosa tidak? Dosa. Ya. Maka lalu Nabi kita fakadzalika idza wada'aha fil halal, demikian pula jika dia menunaikan syahwatnya itu pada perkara yang halal, kana lahu ajrun, maka baginya itu ada pahala. Masya Allah, dalam Islam luar biasa. Ternyata ya aktivitas suami istri, aktivitas jinsiah itu dinilai pahala, bukan satu hal yang menjijikkan, bukan satu hal yang kotor sebagaimana di agama lain. Buya pernah ketemu gundul orangnya, kemudian pakai baju oren. Paham antum? Ketemu di bandara Spinggan Balikpapan, pulang isi daurah di Samarinda saya itu. Nah, ketemu sama si bapak gundul baju oren tadi. Nah, jadi antara obrolan begitu, Bapak udah menikah belum? Saya enggak nikah Pak Ustadz. Kenapa? Karena dengan tidak menikah itu saya dapat jalan tol menuju surga. Loh kok jamaah-jamaah Bapak ada yang menikah? Itu enggak bakal masuk surga ya? Masuk surga juga Pak Ustadz, tapi agak lama. Paham betul? Jadi menurut mereka menikah itu adalah sebuah kehinaan. Karena bisa menghambat masuk surga. Justru kalau dalam Islam ada ibadah, bahkan ibadah terpanjang ada yang mengatakan itu adalah pernikahan. Nikah umur 20 tahun, meninggal umur 60, 40 tahun dia ibadah. Ibadah menafkahi istri, ibadah mendidik anaknya, ibadah memperlakukan muasyarah bil ma'ruf terhadap istrinya, perempuannya begitu, ibadah taat pada suaminya, itu ibadah terpanjang. Makanya sampai kemudian Nabi mengatakan itu adalah nisfuddin, untuk menyempurnakan separuh agama. Maka kalau bisa menikah, menikahlah. Bahkan para ulama takut kalau mereka meninggal dalam keadaan tidak menikah. Jadi Hasan Basri mengatakan, andai saya punya waktu hanya 1 minggu dan setelah itu saya menikah, saya akan menikah karena saya khawatir meninggal dalam keadaan bujang. Nah, saya begitu beliau. Syahwat itu 2 kata para ulama, perut dan di bawah perut. Kalau orang sudah menikah, sudah tertunaikan satu syahwatnya, yaitu yang di bawah perut, itu yang dimaksud nisfuddin. Dia tidak akan jajan di luar karena sudah ada yang gratis. Ya kan? Paham ya? Nah, itu berarti tinggal sempurnakan separuhnya kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi kita melarang tabatul, membujang selamanya untuk alasan ibadah. Nah Rasulullah SAW anit tabatul, Nabi kita melarang tabatul, yakni membujang, niat membujang dengan alasan ibadah, asik ibadah, lalu tidak menikah sepanjang hidupnya, itu dilarang oleh Nabi kita. Nabi mengatakan la ruhbaniyata fil Islam, tidak ada kerahiban dalam Islam, tidak ada tadi kerahiban menganggap bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang buruk. Masya Allah, indah agama kita ini, ya, enaknya dapat, pahalanya dapat, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Tapi fokus kita sebagaimana Al-Alama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab An-Nizamul Istima'i menyebutkan, fokusnya bukan pada kenikmatan itu. Niat dari pernikahan itu adalah menyempurnakan agama,
untuk melanjutkan keturunan dan seterusnya. Karena kalau peradaban kapitalis itu berdasarkan kepada materi, termasuk kenikmatan jasadiah, mereka hanya fokus kepada kenikmatan materi itu, kenikmatan seksualitas itu. Makanya kemudian dalam peradaban kapitalisme, buat mereka menikah itu tidak penting, yang penting kawin. Maka mereka bisa hidup satu rumah tanpa ikatan pernikahan, tapi mereka melakukan hubungan badan suami istri. Karena mereka targetnya pada kenikmatan, bukan pada ibadah. Padahal ibadahnya itu justru pada pernikahan. Paham ya? Dengan adanya akad nikah, aku terima nikahnya, kawinnya fulanah binti fulan dan seterusnya. Sejak itu semua itu menjadi ibadah. Kebersamaannya jadi ibadah, bercandanya jadi ibadah, nafkahnya jadi ibadah. Masya Allah. Sementara orang kapitalis yang pikirannya cuma kenikmatan-kenikmatan duniawi, termasuk kenikmatan jinsiah, mereka hanya fokus pada kenikmatan itu dan mereka bisa raih itu tanpa harus dengan menikah. Paham ya? Di Jepang gitu juga, yang terpengaruh peradaban kapitalisme. Di Jepang itu banyak yang nggak nikah, banyak yang tidak menikah. Karena kata mereka menikah itu menyusahkan. Perempuan harus mengandung, menyusui, ngurus anak, buat mereka itu menyusahkan. Apa istilahnya? Childless, ya. Hidup tanpa anak, itu kata mereka nikmat. Maka akhirnya di Jepang itu sekarang ada kekhawatiran akan terjadi demografi, apa istilahnya itu ya, akan kehilangan generasi di masa akan datang. Masya Allah, Islam luar biasa, agama yang luar biasa. Apapun jadi ibadah, asal itu disandarkan kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, syarahnya sedikit aja, makanya syarah tambahan yang banyak. Sekarang kita baca syarahnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah, ucapan para sahabat, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa lahu fiha ajrun, yang tadi. Qala Rasulullah, ara'aitum law wada'aha fil harami akana alaihi wizrun. Nah, di sini ada ucapan Imam Nawawi, i'lam, ketahuilah, kata beliau, anna syahwatal jima'i. Nah, akhirnya ini karena cuma membaca ya. Syahwatun ahabbahal anbiya'u wassalihun. Sesungguhnya syahwat jima, hubungan suami istri, itu adalah syahwat yang paling dicintai oleh para nabi dan orang-orang soleh. Jadi orang soleh itu jangan dikira nggak seneng yang begituan. Ya, Alfat senyum-senyum. Ini susah ini, makanya ngomong di hadapan para jombloan-jombloat ini susah teman. Disenangi oleh para nabi dan orang-orang soleh. Jadi kalau antum nggak senang, dipertanyakan kesolehannya. Apalagi namanya solehun. Nah, hanya saja dia menunaikannya pada yang halal. Ya tadi nikmat jadi ibadah kok, nikmat jadi pahala, kenapa tidak disenangi? Kan begitu toh. Ibadah yang nikmat. Nah, itu. Ya, makanya orang-orang soleh dulu ya, para sahabat itu contohnya ya istrinya ya lebih dari satu lah. Kalau Abu ya cukup satu. Nggak sanggup ngeliat istri menangis tuh, nggak sanggup. Melihat perempuan menangis tuh nggak sanggup. Meleleh juga hati ini. Ya. Jadi makanya Nabi Sulaiman itu istrinya sampai ratusan. Ya, pernah ngaji kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Itu disebut itu. Kitab Nabi Sulaiman itu istrinya ratusan. Jadi nabi-nabi dahulu sebelum Nabi Isa itu istrinya banyak-banyak. Ya, Nabi Ibrahim ya dua lah yang kita tahu gitu kan. Hajar dan Sarah. Nah, jadi begini, kalau di kitab Imta itu begini, syariat sebelum Nabi Isa itu para nabi itu istrinya banyak-banyak. Nabi Isa
syariatnya Nabi Isa itu istrinya cuma satu ketentuannya. Makanya orang Kristen itu ketentuannya monogami, satu istri. Nah Islam itu di penengahannya, ya kan? Tidak yang sampai ratusan, tapi tidak juga menghalangi yang mau lebih dari satu. Itu syariat ta'adud zaujat, masna wa thulatha wa ruba. Fa in khif fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Meskipun ayatnya belum akhir. Ayatnya masih berlanjut, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau tidak sanggup berlaku adil, cukup satu. Dalam hadis disebut orang yang punya istri 2 atau 3, 4 tapi dia tidak berlaku adil, nanti jalan masuk surga dalam keadaan semper. Semper itu miring sebelah, bahunya miring sebelah. Tapi masih mending masuk surga daripada tegap tapi masuk neraka. Langkah tegap maju, jalan kemana? Menuju neraka. Oh. Makanya ada quote bagus. Nah quote lagi, lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Quote lagi itu. Jadi lebih baik dipaksa tapi masuk surga daripada sukarela tapi masuk neraka. Andai antum masuk pondok ini terpaksa, di sini antum dipaksa bangun, dipaksa sholat, dipaksa ngaji, dipaksa halqoh, dipaksa ini, dipaksa itu, nggak apa-apa, asal masuk surga. Daripada antum di luar lana, sukarela, micik HP, geser-geser video, konten-konten anfaidah, berkawan-kawan yang nggak jelas dan seterusnya. Sukarela antum, tapi sukarela masuk. Nah itu, paham antum? Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ingat itu. Nah sudahlah, nggak usah panjang lebar tema ini, nanti khawatir impactnya berbahaya. Qalu lama fiha min masalihid diniyah wad dunyawiyah. Ketika di dalamnya itu ada kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia, berupa apa? Wa min ghaddil basar, ya, dengan menikah itu lalu kemudian lebih mudah menundukkan pandangan. Harusnya kalau orang sudah menikah itu ketemu wanita lain dia bisa menjaga pandangan. Kenapa? Udah dia cukupkan dengan memandang istrinya. Maka wahai para wanita, puaskan suamimu dalam hal matanya, perutnya, dan yang di bawah perutnya. 3 itu. Jadilah engkau wanita-wanita yang glowing, yang good looking, ya, mungkin pakai whitening atau skincare dan yang lain-lain supaya suamimu hanya memandang dirimu. Puaskan matanya sehingga dia tidak memandang ke wanita yang lain. Puaskan yang kedua perutnya, kasih dia makan makanan yang nyaman. Ya, maka perempuan harus pintar masak, jangan malas masak. Seperti di film sinetron Preman Pensiun itu ada dialog. Ini untuk para wanita nih, nasihat untuk para banat. Kok nggak masak? Males. Kata bapaknya, nanti kamu kalau punya suami nggak bisa masak atau malas masak gimana? Beli saja di warung. Wah, ketus anaknya. Emang kamu bisa pastikan suami itu orang yang punya uang, suami yang kaya, yang bisa beli di warung segala macam. Oh, gitu kan bapaknya yang siapa tuh namanya tuh? Mustika atau siapa? Lain ya? Yang dulu preman, sudah tobat. Maka itu 2 yang kedua. Yang ketiga, puaskan suamimu dengan yang di bawah perut. Ada satu quote juga, Buya posting kapan kemarin lusa rasanya di status WA. Ada seorang, siapa namanya? Kalau tidak salah Sufyan ibnu Uyainah. Nah, ini pas banget ini waktunya nih, cocok. Kan sarahnya singkat jadi sarah-sarah yang lain. Ya, Sufyan Ats-Tsauri.
Ada sahabatnya Sufyan As-Tsauri pernah berkata, aku pernah keluar bersama Sufyan As-Tsauri pada hari Id, Idul Fitri, atau Idul Adha. Kemudian dia berkata, sesungguhnya pertama kali yang kita lakukan pada hari ini adalah ghadul basor, menundukkan pandangan. Ketika Hasan bin Abi Sinan pulang dari sholat Id, istrinya bertanya kepadanya, pulang dari sholat Id di lapangan atau di masjid. Istrinya nanya, sudah berapa wanita cantik yang kau lihat hari ini? Rupanya istrinya posesif. Tahu posesif? Cemburu berlebihan. Langsung diinterogasi suaminya. Sudah berapa banyak wanita cantik engkau pandang hari ini? Beliau menjawab. Siapa menjawab? Hasan bin Abi Sinan. Sejak berangkat hingga pulang, tidaklah yang aku lihat kecuali jempol kakiku. 1-0. Kata Hasan bin Sinan, tidak ada yang aku lihat dari rumah menuju masjid atau menuju lapangan untuk sholat Id sampai aku pulang kembali ke rumah, yang kulihat cuma jempol kakiku saja. Artinya gimana beliau jalannya? Nabrak tiang listrik kalau kita sekarang ya. Masya Allah. Itu Hasan bin Sinan namanya. Nah, karena biasanya di hari Id itu adalah hari diumbarnya hawa nafsu. Setelah 30 hari dipenjara itu hawa nafsu. Bagi seekor singa atau harimau yang dipenjara, kemudian di 1 Syawal dibuka kerangkengnya, begitu keluar apa yang dia lakukan? Ya, dia mangsa banyak binatang. Itulah kira-kira gambaran manusia, mungkin diantaranya adalah kita, begitu masuk satu Id, bebas lepas, tanpa batas. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalamnya. Nah, dengan menikah itu bisa lebih ghadul basar wa kasr syahwati 'ani zina, dan mencegah dan memecahkan syahwatnya dari berbuat zina. Wa husulin nasli alladzi tatimmu bihi amaratud dunya, dan kemudian dengan menikah maka diraihlah keturunan, punya anak-anak keturunan yang kemudian menyempurnakan dengannya pengurusan dunia. Ya, kalau manusia seperti di Jepang tadi itu malas nikah, ya pemuasan jinsiahnya itu dengan alat-alat saja, boneka kah, mohon maaf agak spesifik, vibrator kah, ya, itu kan macam-macam. Kadang pertanyaan jamaah itu, Ustadz apa hukum memuaskan istri dengan vibrator? Ada yang nanya begitu. Masya Allah, vibrator itu apa? Itu jadi tempat konsultasinya orang itu begitu. Ustadz bagaimana, istri saya itu kata-katanya kasar, kadang kalau marah saya bisa diludahi, kadang bisa meninju. Wah, mantap istrinya. Kau memang perkasa, strong woman. Apa namanya tuh? Apa tuh? Kalau di Avenger, Wonder Woman. Ya Allah, ada gitu suami yang konsultasi ke Abu ya, konsultasi rumah tangga. Saya itu Ustaz, kalau istri saya itu marah, kata-kata kotor keluar, yang kotor-kotor keluar, kadang saya diludahi, kadang saya ditinju Ustaz. Gimana Ustaz? Pertahankan atau ceraikan? Pertanyaannya gitu. Kalau antum tahan, pertahankan. Kalau antum enggak tahan, ceraikan. Wah, gitu aja sudah jawabannya. Gitu. Ternyata masih tahan ya. Sampai hari ini udah 15 tahun lebih. Ya Allah ya Rasulullah. Antum bisa pertahankan, pertahankan. Kalau sudah enggak tahan, ya udah ceraikan aja. Daripada susah. Ya, jadi bayangkan kalau seperti di Jepang itu lalu kemudian manusia tidak ada lagi yang melanjutkan, atau seperti kaum Lut, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Siapa yang akan menjadi khalifah fil ardi, muka bumi ini? Siapa yang akan menjadi yang mengurusi bumi ini? Nah, makanya orang-orang soleh tadi di antara kesenangan mereka adalah itu, karena supaya terlahir generasi-generasi yang soleh, solihah yang akan mengurus bumi ini. Maka ada yang bilang orang soleh itu ya wajar kalau dia punya banyak istri. Tuan guru banyak punya istri, lalu banyak punya anak. Guru Danau kemarin yang wafat itu istrinya 1, tapi anaknya 13. Rekor beliau itu, belum ada yang mecah rekor beliau, anaknya 13. Guru Danau, guru siapa? Asmuni.
Nah, di sini yang rekor itu abahnya Zaid. 8 ya Zaid ya. Kalau Khalid 8 juga ya? Ahmad Khalid 8 ya? Oh ya, 2 dah rekor. Dah, ngaku kalah aja dah. 6 aja maksimal. Ya. Naam. Wa takassurin bihi al-ummah ila yaumil qiyamah. Dan berbangga-bangga di hadapan umat yang lain pada hari kiamat. Karena Nabi kita pernah mengatakan ana mukatsirun bikum al qiyamah. Ya, saya berbangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat. Jadi kita ingin membuat Nabi kita bangga. Bagaimana cara membuat Nabi kita bangga? Salah satunya dengan punya banyak keturunan. Banyak itu berapa? Berapa? Bukan 2, 3. 2 itu baru musanna. Disebut jamak itu kalau 3. Jadi kalau 2 itu ikut programnya Bu Tin Soeharto, istrinya Soeharto. Dulu di Orde Baru itu ada ini sayembara. Siapa yang anaknya 2 maka hadiahnya umroh, hadiahnya haji. Maka pada tahun itu di zamannya Pak Harto itu orang berlomba-lomba punya anak hanya cuma 2. Ternyata nggak jadi berangkat haji, hadiahnya cuma 2 pohon kelapa. Ditanam depan rumah. Dan kelapanya hari ini sudah mati. Ya, karena sudah saatnya mati. Itu orang di kampung kami. Saking termotivasinya, akhirnya hanya punya anak 2 karena berharap diberangkatkan haji. Nah, itu di zamannya Soeharto. Maka di zaman Soeharto itu berhasil dia menurunkan angka pertumbuhan penduduk lewat program namanya keluarga berencana, disingkat KB. Nah kita nih KB juga, tapi bukan keluarga berencana. Ya, keluarga berencana juga kita rencanakan. Tapi perencanaannya baik, akhirnya menjadi KB, keluarga besar. Keluarga besar. Zaid itu keluarga besar, 8 gitu. Tahun depan tuh adiknya 2 orang tuh masuk MDM, jadi 3. Nah kakaknya mau daftar di Cinta Quran. Nanti kalau nggak lulus katanya mau daftar di sini ngajar, jadi 4 di sini, separuh di sini, 50% dititipkan di MDM. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah ya, masing-masing membawa rezekinya masing-masing. Banyak anak banyak rezeki. Ya, jadi jangan takut banyak anak. Malah dengan banyak anak membuat Nabi kita bangga. Bisa ngomong begini karena anaknya banyak. Coba anaknya sedikit, nggak mantep. Ya, saat ini 5, OTW setengah lusin. OTW setengah lusin. Nah, maqalu. Lalu mereka berkata, nah ini, wasairus syahawati yuqassi tu'atihal qalbu illa hadhihi fa innaha turaqqiqul qalba. Seluruh syahwat itu mengeraskan hati kecuali syahwat ini. Ya, menyalurkan syahwat pada pasangan yang sah. Fa innaha turaqqiqul qalba. Karena sesungguhnya dia melembutkan hati. Masya Allah. Jadi semua itu mengeraskan hati. Sibuk dunia, pengen kaya, pengen jabatan, mengeraskan hati. Akhirnya tendang sana, tendang sini, sikut sana, sikut sini, jilat sana, jilat sini, sodok sana, sodok sini, keras hatinya. Karena syahwat kekuasaan, syahwat jabatan. Tapi kalau ini jika ditunaikan kepada tempat yang benar, dia justru melembutkan hati. Banyak persoalan yang bisa diselesaikan ya, dalam hal urusan suami istri dengan itu. Makanya salah satu guru kami pernah ngomong gini, tapi ini ya, nggak usah aja kayaknya ya, nggak usah ya, bahaya ya. Nah. Tapi sebenarnya ini ilmu nih. Kalau suami istri itu sedang ada masalah, bertengkar segala macam, maka lakukan itu kata beliau. Insya Allah setelah itu cair masalahnya. Komunikasi setelah itu menjadi cair. Dan Kiai Haji Arifin Ilham pernah mengatakan,
Ya, bagi suami istri. Sekali lagi suami istri. Akan lebih nikmat melakukan itu kalau satu setelah berkelahi, yang kedua setelah istri haid. Karena setelah menunggu sekian hari. Ini ilmu khusus. Di pondok-pondok pesantren itu biasanya santriwan santriwati sebelum lulus, terutama yang ulia ya, yang ulia. Itu dibekali satu kitab, judulnya karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Judulnya Uqudul Lujain fi Bayani Huquqi Zawjain. Nah, Buya dulu pernah bacakan kitab ini di Masjid Al-Muttaqin. Separuh, hampir khatam. Tapi Covid datang akhirnya bubar. Enggak lanjut sampai sekarang. Nah, kitab itu bagus karena isinya tentang hak-hak suami istri. Apa yang menjadi hak suami itu adalah menjadi kewajiban istri, dan apa yang menjadi hak istri itu menjadi kewajiban suami. Jadi kehidupan rumah tangga itulah kehidupan tentang penunaian hak dan kewajiban. Rumah tangga itu akan menjadi baik, menjadi sakinah, mawaddah, warahmah jika masing-masing paham hak dan kewajiban. Satu paham. Yang kedua, jika masing-masing itu fokus pada menunaikan kewajiban daripada fokus pada ditunaikannya hak. Paham? Jika seorang suami fokus pada penunaian kewajiban, ya, tidak terlalu fokus pada penunaian hak, insya Allah gampang. Istrinya begitu juga, kedua-duanya si istri fokus pada menunaikan kewajiban dan tidak fokus pada penunaian hak. Tapi kalau keduanya fokus pada penunaian kewajiban, kan akhirnya saat menunaikan kewajiban itu berarti tertunaikan hak atas pasangannya, betul tidak? Seorang suami yang fokus pada menafkahi istrinya, dia tidak mandang istrinya menunaikan hak atau tidak, itu akhirnya bahagia rumah tangganya. Begitu pula istrinya, dia fokus pada menunaikan hak suaminya, meskipun ada kekurangan dari suaminya, maka itu juga nanti menjadi bagus karena masing-masing fokus pada penunaian haknya, penunaian kewajibannya. Nah, makanya sering Abu Ya buat tamsil tuh sepeda motor, termasuk meter pondok sepeda motor, si Vario tuh. Kita, antum, jangan hanya fokus pada ingin ditunaikan hak, tapi fokuslah pada penunaian kewajiban. Apalagi sepeda motor itu sudah menunaikan kewajibannya. Sepeda motor tuh, tamsil, lihat tuh sepeda motor. Antum asal ada kuncinya saya jalan, pernah nggak dia protes? Kalau nggak ada bensinnya itu ya kitanya juga menunaikan hak. Selama ada bensinnya, ada olinya, ada mesinnya dia jalan. Antum tabrakan batu, pernah nggak dia protes? Enggak. Jadi sepeda motor itu dia fokus pada menunaikan kewajiban. Tinggal kita saja menunaikan hak dia atau tidak. Kadang kita lupa menunaikan hak dia. Berbulan-bulan olinya nggak diganti. Apa yang terjadi? Kering olinya. Padahal oli itu fungsinya pelumas. Karena di dalam itu mesin besi ketemu besi. Ini ada piston. Ini ada silinder. Piston itu bergerak. Naik turun. Terjadi gesekan. Timbul kalor, panas. Kan gitu. Nanti kan piston itu terhubung dengan keruk as terhubung dengan gear terhubung dengan rantai terhubung dengan ban, lalu ban bergerak. Nah gitu kan sistem otomotif sepeda motor itu. Besi ketemu besi, kalau nggak ada pelumasnya panas dia. Akhirnya antum lihat sepeda motor yang asapnya ngepul, tinggi membumbung. Pernah lihat? Nah, itu ciri sepeda motor, olinya tidak pernah diganti. Atau bahkan olinya udah kering. Akhirnya terjadi gesekan, apa yang terjadi? Silindernya yang kalah. Silindernya makin luas penampangnya. Pistonnya makin kecil. Akhirnya apa? Ya, rusak. Makanya harus dibubut, dipuring, ditebali lagi, habis itu diukur lagi standar. Kok usah tahu? Ya tahu. Kita pernah kerja di bengkel bubut, ngelas segala macam, bisa kita. Cuma udahlah itu Pak Topo aja itu. Ya. Nah jadi fokus pada menunaikan kewajiban. Nah, kalau rumah tangga itu begitu. Nah itu ada kitabnya judulnya Uqudul Lujain fi Bayani Huquqi Zawjain.
Bahkan di beberapa pondok pesantren itu ada dikajikan kitab. Ini lebih bisa senyum-senyum terus nanti antum membaca itu. Ya. Judul kitabnya itu, judulnya aja sudah dahsyat. Ada yang tahu judulnya? Apa? Ini ilmu khusus hari ini. Judul kitabnya itu Fathul Izar. Tahu arti fath? Al-fath membuka. Fatahayaf tahu fathan. Izar itu apa izar? Sarung. Nah, udah paham ya isinya? Nanti sarung kawan dibuka, jangan. Nah itu lebih ada kitabnya. Jadi di beberapa pondok pesantren itu diajari supaya para banat itu nanti kalau begitu lulus menikah itu bisa melayani suaminya dengan pelayanan sebaik-baiknya. Si suami juga begitu bisa khidmat terhadap istrinya dengan khidmat yang maksimal. Jadi jangan sampai nanti alumni pondok keluarganya pecah, hancur. Kami Desember kemarin dapat cerita dari kawan di Mekah, ketika kami di Madinah ngobrol. Jadi banyak lulusan pondok pesantren, bahkan pondok pesantren di Saudi sekalipun. Ya beliau cerita, pesantren Saudi, mereka merantau dari Indonesia ke Saudi belajar agama, lalu menikah di sana. Hancur rumah tangganya, terjadi. Jadi kalau diceritakan itu panjang lah, ya, macam-macam ceritanya. Nah, padahal kita ingin, ini sebagai penutup, paling indah dalam rumah tangga itu adalah kebersamaan. Hal yang paling indah dalam keluarga itu adalah kebersamaan. Setuju tidak antum? Abu Ya sudah buktikan itu. Kita sudah biasa lah datang ke Pangkalan Bun, ke Sampit, ke Manis Mata, Samarinda, Palangkaraya, keliling kita, daurah bahasa Arab, ngisi kajian ini itu. Tinggal kita di hotel mewah, hotel bagus, Mekah, Madinah segala macam sudah. Umroh berangkat, setahun bisa 2 kali, hotelnya bagus. Tapi sendirian, enak nggak? Enak sih, tapi ada yang kurang. Andai di perjalanan itu istri ikut, anak ikut, tentu akan lebih nikmat. Betul tidak? Jadi makanan macam-macam rupa itu, ingat si Samil udah makan belum nih? Si Najwa sudah makan belum nih? Kadang-kadang mau singgah ke warung makan nyaman tuh, nah kada jadi makan. Gara-gara anak makan apa? Nah, itu orang tua sudah begitu enggak pikirannya. Nanti antum tua juga, antum akan merasa. Ya, sudah. Nanti kalau sudah tua jadi merasa. Nah kalau di rumah meskipun hanya hintalu bedadar, kadang kalau orang Bahri dicampur dengan parutan kelapa supaya banyak, anaknya ber8, akhirnya dipotong 10, potong lingkaran dipotong 10 membentuk juring, ada 10 juring, dibagi satu-satu, makan bareng-bareng, tapi nikmat. Kenapa? Karena ada kebersamaan. Jadi hal paling indah dalam keluarga itulah kebersamaan. Nah tapi pertanyaan selanjutnya, apakah kita ingin kebersamaan itu berakhir dengan berakhirnya kematian, berakhirnya hidup? Sehingga ya mati-mati, bukan sehidup semati, tapi semati-semati. Lalu nanti begitu dihidupkan lagi, si suami masuk neraka atau si istri suami masuk neraka, istri masuk surga, atau si suami masuk surga, si istri masuk neraka. Apakah ingin kebersamaannya itu terputus dengan kematian? Pastinya tidak. Kita pastinya ingin kebersamaan itu bersambung dari dunia, bersambung ke akhirat. Di dunia bersama, suka duka bersama, nanti di akhirat sama-sama bersukacita di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka moto Abu Ya dalam hal ini adalah together to jannah, bersama sampai ke surga. Jadi sama-sama kita mudah-mudahan bersama sampai ke surga. Ini jadi acara parenting hari ini. Gak apa-apa ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi kadang mikir orang-orang kafir itu, begitu ayahnya meninggal, anaknya meninggal, istrinya meninggal,
Sedih pasti semua orang sedih. Tapi orang beriman, keluarganya meninggal, suami meninggal, istri meninggal, anak meninggal, dia masih ada harapan nanti dikumpulkan sama-sama di surga. Sedih, tapi dia ingat ada harapan nanti dikumpulkan di surga. Makanya di kitab Ruh, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu menyebutkan di alam kubur, orang yang ada di alam kubur itu begitu ada yang meninggal, datang orang yang meninggal, dia nanya, keluarga saya di dunia bagaimana? Fulan bin Fulan bagaimana? Fulanah binti Fulanah bagaimana? Sekarang dia mondok di mana? Dia sekarang sekolahnya di mana? Dia sekarang kuliahnya di mana? Usahanya apa? Oh, sampai begitu. Jadi orang di alam kubur pun konon katanya rame bercerita. Konon. Ya. Tapi mungkin betul. Ya, alam kubur itu rame. Bukti bahwa rame, mereka pergi nggak pernah kembali. Kalau di sana nggak enak, nggak seru, ya mungkin dia balik. Nggak balik itu berarti tanda bahwa di sana itu rame. Mungkin ya, mungkin. Wallahu taala a'lam. Itu guyonan saja. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Hada akhiruhu wa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.